Korea Utara secara resmi dikenal sebagai Republik Demokratik Rakyat Korea, adalah salah satu negara paling tertutup dan kontroversial di dunia modern. Namun, untuk memahami karakter unik negara ini, dari sistem pemerintahannya yang otoriter hingga ideologi Juche yang membentuk semua aspek kehidupan warganya, kita perlu menelusuri akar-akar historis dan ideologis yang terbentuk jauh sebelum negara ini secara resmi berdiri pada tahun 1948. Asal-usul Korea Utara tidak bisa dilepaskan dari konteks penjajahan Jepang yang berlangsung sejak tahun 1910 hingga 1945. Selama masa penjajahan tersebut, bangsa Korea mengalami penindasan budaya, eksploitasi ekonomi, dan penghapusan identitas nasional. Namun di tengah represi itu, lahir pula semangat perlawanan yang beragam bentuknya, mulai dari gerakan nasionalis yang bersifat moderat, hingga kelompok revolusioner bersenjata yang berafiliasi dengan komunisme internasional. Di antara para pejuang inilah muncul figur Kim Il-sung, seorang pemuda yang terlibat dalam gerakan gerilya anti-Jepang, dan kemudian menjadi tokoh sentral dalam narasi pembebasan Korea versi Utara. Kali ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana pengalaman kolonial, ideologi Marxis-Leninis, serta pengaruh langsung dari Uni Soviet membentuk fondasi pemikiran dan struktur awal negara Korea Utara. Kita juga akan melihat bagaimana sejarah keluarga Kim, terutama perjalanan dan konstruksi naratif Kim Il-sung, menjadi bagian dari mitologi nasional yang diciptakan oleh rezim. Dalam rangka memahami transformasi Korea Utara menjadi negara satu partai yang dikendalikan oleh dinasti politik, penting untuk memahami terlebih dahulu warisan sejarah, trauma kolektif, dan pemikiran revolusioner yang menjadi landasannya. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, semenanjung Korea yang selama 35 tahun menjadi koloni kekaisaran Jepang, mendadak menjadi wilayah tanpa kekuasaan pusat. Kejatuhan kekaisaran Jepang meninggalkan kekosongan administrasi dan politik di Korea, yang kemudian dimanfaatkan oleh dua kekuatan besar yang sedang mengukuhkan pengaruh global mereka, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keduanya sepakat dalam waktu yang singkat dan penuh tekanan diplomatik untuk membagi Korea secara administratif di garis lintang 38 derajat utara. Wilayah utara akan berada di bawah kendali Soviet, sementara wilayah selatan berada di bawah kendali Amerika Serikat. Kesepakatan ini pada awalnya tidak dimaksudkan untuk membelah Korea secara permanen, tetapi sekadar sebagai solusi sementara guna melucuti sisa-sisa kekuatan Jepang dan menstabilkan wilayah sebelum pembentukan pemerintahan Korea yang merdeka dan bersatu. Namun perkembangan geopolitik pasca perang, terutama meningkatnya ketegangan ideologis antara blok barat dan blok timur yang kelak dikenal sebagai Perang Dingin, menjadikan penyatuan Korea sebagai misi yang semakin tidak realistis. Di wilayah utara, Soviet segera membentuk sistem administrasi militer dan mulai membina struktur pemerintahan yang sesuai dengan model komunisme mereka. Pada Oktober 1945, Soviet menunjuk Kim Il-sung, seorang gerilyawan anti-Jepang yang telah lama berada dalam pengasingan di Uni Soviet dan berperang bersama Tentara Merah sebagai pemimpin utama. Meskipun pada awalnya tidak dikenal luas oleh rakyat Korea, Kim Il-sung dengan cepat dipromosikan melalui propaganda dan dukungan langsung dari Moskow sebagai figur yang akan memimpin revolusi rakyat di utara. Pada Februari 1946, Komite Rakyat Sementara Korea Utara dibentuk sebagai cikal bakal pemerintahan nasional. Di bawah kepemimpinan Kim Il-sung, komite ini mengambil langkah-langkah drastis untuk mengonsolidasi kekuasaan. Langkah paling menonjol adalah reformasi agraria, di mana tanah milik tuan tanah, kolaborator Jepang dan golongan elit lama disita tanpa kompensasi dan didistribusikan kepada petani kecil. Langkah ini bukan hanya merupakan reformasi ekonomi, tetapi juga tindakan politik yang berhasil menghancurkan basis kekuatan kelas feodal dan menggantinya dengan loyalitas massa tani terhadap pemerintahan baru. Selain itu, pemerintah juga menjalankan program nasionalisasi industri dan properti yang sebelumnya dimiliki oleh Jepang dan kaum kapitalis. Aset-aset ini diambil alih negara dan diorganisir dalam sistem ekonomi terencana. Di bawah bimbingan penasehat Soviet, Korea Utara membangun infrastruktur ekonomi sosialis dengan meniru model industrialisasi Uni Soviet. Fokus utama diarahkan pada pengembangan industri berat,
militerisasi, dan kemandirian ekonomi yang kemudian dikenal dengan konsep ideologi Juche. Meskipun istilah ini secara resmi baru diperkenalkan 1 dekade kemudian, politik internal Korea Utara sejak awal sudah menunjukkan arah menuju sentralisasi kekuasaan dan eliminasi oposisi. Tokoh-tokoh nasionalis dan non-komunis seperti Cho Man-sik yang semula dipertimbangkan sebagai pemimpin potensial karena pengaruhnya di kalangan masyarakat Kristen dan kaum intelektual segera disingkirkan atau ditangkap. Hal ini mencerminkan preferensi Soviet untuk pemimpin yang sepenuhnya bisa dikontrol dan sejalan dengan ideologi komunis internasional. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Kim Il-sung berhasil mengendalikan Partai Komunis Korea dan kemudian membentuk Partai Buruh Korea yang menjadi satu-satunya kekuatan politik yang sah. Sementara itu, di bagian selatan, pemerintahan militer Amerika Serikat membentuk administrasi sipil yang menuju ke arah demokrasi parlementer. Ketidaksepakatan antara utara dan selatan mengenai bentuk pemerintahan, sistem ekonomi, dan waktu penyelenggaraan pemilu nasional menjadikan gagasan unifikasi semakin sulit tercapai. Usaha untuk membentuk pemerintahan bersama melalui Komisi Bersama Uni Soviet dan Amerika Serikat pada tahun 1946 hingga 1947 berakhir tanpa hasil, terutama karena perbedaan pandangan fundamental yang saling tidak percaya. Kondisi ini mencapai titik tidak bisa kembali pada tahun 1948 di selatan. Republik Korea secara resmi didirikan pada 15 Agustus 1948 dengan Syngman Rhee sebagai presiden pertamanya. Sebagai tanggapan langsung, pada 9 September 1948, pemerintah utara mendirikan Republik Demokratik Rakyat Korea atau disebut dengan Korea Utara dengan Kim Il-sung sebagai Perdana Menteri dengan 2 pemerintahan yang masing-masing mengklaim sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah atas seluruh semenanjung Korea. Pemisahan Korea menjadi kenyataan politik yang definitif. Pendirian Korea Utara bukan sekadar kelahiran sebuah negara baru, tetapi juga awal dari sistem pemerintahan yang unik. Negara komunis dengan kepemimpinan yang disakralkan dan diwariskan secara dinasti. Walaupun secara formal menganut sistem republik rakyat, kekuasaan sejak awal dikonsentrasikan pada sosok Kim Il-sung dan kelompok kecil elitnya. Dalam beberapa tahun berikutnya, media, pendidikan, seni, dan seluruh ruang publik dimobilisasi untuk membentuk kultus individu yang menempatkan Kim sebagai pemimpin suci, pahlawan revolusi, dan bapak bangsa. Dengan demikian, antara tahun 1945 hingga 1948, Korea Utara bukan hanya terbentuk sebagai entitas politik yang sah secara administratif, tetapi juga sebagai model negara totaliter yang tertutup dengan ideologi yang sangat berbeda dari negara tetangganya di selatan. Akar dari sistem dinasti Kim, ekonomi terpusat, dan kebijakan isolasionis yang mewarnai Korea Utara hingga abad ke-21 dapat ditelusuri secara langsung ke periode fondasional ini. Perang Korea bukan sekedar konflik regional antara 2 negara di semenanjung Asia Timur, melainkan salah satu bab terpenting dalam sejarah Perang Dingin yang mempertemukan kepentingan ideologis dan militer 2 kutub kekuatan dunia, Amerika Serikat dan Uni Soviet beserta sekutu-sekutu mereka. Perang ini meletus pada 25 Juni 1950 ketika pasukan Korea Utara di bawah komando Kim Il-sung menyeberangi garis paralel ke-38 dan melancarkan serangan mendadak ke wilayah Korea Selatan. Dalam waktu yang sangat singkat, Seoul jatuh ke tangan pasukan utara dan invasi tersebut menandai dimulainya konflik bersenjata yang akan mengubah dinamika geopolitik Asia Timur untuk selamanya. Latar belakang perang ini bersumber dari keretakan yang muncul sejak kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Jepang yang telah menjajah Korea sejak 1910 menyerah kepada sekutu pada Agustus 1945. Sebagai solusi darurat, 2 kekuatan utama yang memerangi Jepang, Amerika Serikat dan Uni Soviet, menyetujui pembagian Korea di sepanjang garis lintang ke-38. Uni Soviet mengambil alih wilayah utara dan mendirikan pemerintahan yang berhaluan komunis, sementara Amerika Serikat mendukung terbentuknya pemerintahan kapitalis di selatan. Meskipun pembagian ini awalnya dimaksudkan sebagai solusi sementara, ketegangan ideologis dan kepentingan geopolitik mengkristal menjadi 2 pemerintahan yang saling menolak legitimasi satu sama lain.
Republik Korea di selatan dan Republik Demokratik Rakyat Korea di utara. Kim Il-sung yang telah memantapkan kekuasaannya dengan bantuan Soviet memandang pembebasan seluruh semenanjung sebagai tugas historis dan ideologis. Ia percaya bahwa rakyat Korea Selatan akan menyambut pasukan utara sebagai pembebas dan bahwa perang kilat dapat menyatukan Korea di bawah panji sosialisme. Ia berhasil mendapatkan restu dari pemimpin Soviet Joseph Stalin, serta secara tak langsung dari Tiongkok melalui Mao Zedong. Dengan persetujuan ini, rencana invasi disusun secara rahasia dan eksekusinya berlangsung dengan sangat cepat. Dalam beberapa minggu pertama, pasukan Korea Utara nyaris menguasai seluruh semenanjung. Pasukan Korea Selatan mundur ke wilayah kecil di tenggara sekitar pelabuhan Busan, dalam apa yang kemudian dikenal sebagai perimeter Busan. Dunia menyaksikan dengan cemas, dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang saat itu diboikot oleh Uni Soviet segera meloloskan resolusi untuk mengirim pasukan multinasional untuk membantu Korea Selatan. Amerika Serikat memimpin intervensi tersebut dan Jenderal Douglas MacArthur ditunjuk sebagai komandan tertinggi pasukan PBB. Langkah balik yang menentukan terjadi pada September 1950 dengan pendaratan pasukan PBB di Incheon, sebuah operasi amfibi yang berani dan berhasil mengubah arah perang. Pasukan PBB merebut kembali Seoul dan memaksa pasukan Korea Utara mundur ke utara. Ketika pasukan PBB menyeberangi paralel ke-38 dan mendekati perbatasan Tiongkok, pemerintah Tiongkok merasa terancam secara strategis. Pada Oktober 1950, ratusan ribu sukarelawan rakyat Tiongkok mulai memasuki Korea secara diam-diam dan melancarkan serangan besar-besaran terhadap pasukan PBB, memicu babak baru dalam perang tersebut. Pertempuran berdarah terus berlangsung selama 2 tahun berikutnya, tanpa pergerakan strategis yang berarti. Garis depan tetap berada di sekitar paralel ke-38, dan perang berubah menjadi konflik parit yang melelahkan. Perang Korea menelan korban jiwa dalam jumlah yang luar biasa. Diperkirakan lebih dari 3 juta orang tewas, mayoritas orang warga sipil, dan jutaan lainnya terluka atau mengungsi. Korea Utara khususnya mengalami kehancuran masif akibat kampanye pengeboman udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang menghancurkan hampir semua infrastruktur sipil dan militer. Akhirnya, pada 27 Juli 1953, sebuah gencatan senjata ditandatangani di Panmunjom. Namun, tidak ada perjanjian damai resmi yang mengakhiri perang tersebut. Sampai hari ini, kedua Korea secara teknis masih berada dalam keadaan perang. Garis demarkasi militer yang terbentang sekitar 250 km dan dipenuhi ranjau serta pos penjagaan tetap menjadi salah satu perbatasan paling termiliterisasi di dunia. Dampak perang ini terhadap Korea Utara sangat mendalam dan membentuk hampir semua aspek ideologi dan kebijakan luar negerinya selama dekade-dekade berikutnya. Kim Il-sung yang awalnya hampir berhasil menyatukan Korea dengan kekuatan militer berubah menjadi pemimpin yang lebih tertutup dan curiga terhadap dunia luar. Trauma akibat invasi balasan dan kehancuran besar-besaran memperkuat kepercayaan rezim terhadap kebijakan isolasionis, pembangunan militer intensif, dan keharusan mempertahankan kedaulatan nasional dengan segala cara. Lebih dari itu, Perang Korea menciptakan dasar psikologis dan historis bagi narasi permusuhan Korea Utara terhadap Amerika Serikat dan Korea Selatan. Dalam propaganda domestik, perang ini digambarkan sebagai bentuk agresi imperialis yang hanya dapat ditandingi dengan semangat revolusioner dan kepemimpinan Kim Il-sung. Peristiwa-peristiwa seperti pemboman masif oleh pesawat Amerika Serikat, pengkhianatan negara tetangga, dan intervensi asing menjadi bahan bakar ideologi negara yang bertahan hingga generasi Kim berikutnya. Dengan demikian, meskipun telah lebih dari 7 dekade berlalu, Perang Korea tetap menjadi luka terbuka dan fondasi utama untuk struktur politik, sosial, dan militer Korea Utara. Ia bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi juga instrumen ideologis yang terus-menerus digunakan untuk membenarkan keberadaan sistem yang sangat tertutup dan bersenjata lengkap. Perang yang belum selesai ini, dengan segala tragedi dan kompleksitasnya, terus membayangi masa kini dan membentuk masa depan semenanjung Korea. Sistem politik Korea Utara adalah salah satu yang paling tertutup, terpusat, dan unik di dunia. Dibangun di atas fondasi ideologi Juche, konsep kemandirian politik,
ekonomi, dan militer yang dipopulerkan oleh Kim Il-sung. Sistem ini menciptakan bentuk pemerintahan yang secara formal menyebut dirinya sebagai republik demokratis, tetapi dalam prakteknya dijalankan sebagai kediktatoran totaliter yang dikendalikan oleh satu keluarga dinasti. Dalam kerangka tersebut, kekuasaan tidak hanya terpusat pada negara atau partai, melainkan pada figur tunggal yang didewakan, yaitu pemimpin tertinggi. Secara struktural, Korea Utara memiliki organ-organ negara yang menyerupai sistem pemerintahan modern, konstitusi, kabinet, majelis rakyat tertinggi atau parlemen, dan lembaga-lembaga yudikatif. Namun, fungsi lembaga-lembaga ini sangat terbatas dan tidak independen. Keputusan akhir mengenai hampir seluruh aspek kehidupan politik dan ekonomi berada di tangan pemimpin tertinggi, yang dalam praktiknya memegang 3 posisi sekaligus: Ketua Komisi Urusan Negara, Sekretaris Jenderal Partai Buruh Korea, dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Jabatan-jabatan ini memberikan kendali absolut terhadap negara, partai, dan militer. Partai Buruh Korea merupakan pilar utama dari sistem kekuasaan. Partai ini yang didirikan pada tahun 1949 dari penggabungan beberapa kelompok kiri merupakan satu-satunya partai yang memegang kendali nyata atas pemerintahan. Meskipun secara formal terdapat partai-partai lain seperti Partai Kondois Chongu dan Partai Sosial Demokrat Korea, mereka hanya berfungsi sebagai pelengkap simbolis dan tidak memiliki kekuasaan independen. Partai Buruh Korea menyusup ke setiap elemen kehidupan warga negara, dari tempat kerja, sekolah, hingga unit-unit perumahan, menjadikannya instrumen pengawasan sekaligus ideologisasi. Konsep Juche yang dikembangkan oleh Kim Il-sung pada 1950-an hingga 1970-an menjadi fondasi ideologis dari sistem ini. Juche yang berarti kemandirian atau subjek, secara teoritis menekankan kedaulatan dan swadaya dalam pengambilan keputusan nasional. Namun dalam prakteknya, Juche dijadikan alat pembenaran untuk penolakan terhadap pengaruh luar, pembatasan informasi, dan penguatan kekuasaan pemimpin. Di bawah panji Juche, Korea Utara menolak model pembangunan asing, menutup diri dari pengaruh luar, dan mengembangkan sistem ekonomi yang dikontrol sepenuhnya oleh negara. Selain Juche, ideologi Songun atau militer didahulukan menjadi pusat kebijakan negara sejak tahun 1990-an, diperkenalkan oleh Kim Jong-il sebagai respon terhadap krisis ekonomi dan keamanan pasca Perang Dingin. Songun menjadikan militer sebagai kekuatan dominan dalam kehidupan politik dan sosial. Militer bukan hanya penjaga kedaulatan, tetapi juga aktor politik dan ekonomi yang utama. Anggaran besar-besaran diarahkan ke pertahanan, sementara rakyat biasa harus bertahan dalam kondisi ekonomi yang keras. Dalam konteks ini, kepemilikan senjata nuklir dan pengembangan misil balistik dipandang sebagai instrumen pertahanan dan sekaligus simbol martabat nasional. Pengkultusan individu merupakan salah satu ciri paling mencolok dalam sistem kekuasaan Korea Utara. Kim Il-sung tidak hanya dipuja sebagai pemimpin revolusi, tetapi juga diberi gelar presiden abadi, bahkan setelah wafatnya pada tahun 1994. Kim Jong-il, putranya, diberi status serupa dan diwariskan kekuasaan secara turun-temurun kepada Kim Jong-un. Proses ini bukan semata suksesi politik, melainkan perlakuan sebagai transisi dinasti yang sah dan bahkan dianggap sebagai manifestasi kehendak sejarah. Potret para pemimpin menghiasi setiap rumah, kantor, dan institusi. Kewajiban ritual seperti memberi hormat kepada patung para pemimpin atau memperingati hari ulang tahun mereka secara nasional merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kontrol terhadap informasi menjadi elemen krusial dalam mempertahankan kekuasaan. Media massa seluruhnya dikuasai negara dan hanya menyiarkan narasi resmi. Internet dilarang untuk masyarakat umum dan hanya jaringan intranet terbatas yang tersedia yang sepenuhnya diawasi. Sistem pendidikan sejak usia dini diarahkan untuk menanamkan loyalitas pada pemimpin dan menumbuhkan permusuhan terhadap negara-negara musuh, terutama Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Tidak kalah penting dalam sistem ini adalah peran aparat keamanan. Badan-badan intelijen seperti Departemen Keamanan Negara dan Departemen Keamanan Rakyat memiliki wewenang luar biasa untuk melakukan pengawasan, penangkapan, hingga penghukuman tanpa proses hukum yang transparan. Sistem Songbun, yakni klasifikasi sosial berdasarkan loyalitas politik leluhur dan riwayat keluarga, digunakan untuk menentukan akses seorang terhadap pendidikan, pekerjaan, dan tempat tinggal. Mereka yang berada dalam kategori tidak dapat dipercaya akan dibatasi hak-haknya atau bahkan dikirim ke kamp kerja paksa.
Dengan struktur yang sangat terkonsolidasi ini, sistem politik Korea Utara menjadi contoh ekstrim dari negara yang menempatkan ketaatan absolut pada satu figur dan ideologi sebagai dasar seluruh kebijakan. Dalam dunia modern yang mengedepankan pluralisme dan keterbukaan, Korea Utara menjadi pengecualian yang mencolok, sebuah negara di mana kekuasaan diwariskan, dijaga, dan dipuja secara ritualistik dalam balutan ideologi kemandirian dan ketaatan kolektif. Hubungan internasional Korea Utara merupakan refleksi dari ideologi, sejarah, dan kebutuhan strategis rezimnya yang khas. Sebagai negara yang mengisolasi diri dari arus utama politik global, Korea Utara membangun interaksi luar negeri bukan berdasarkan prinsip diplomasi terbuka seperti kebanyakan negara modern, tetapi melalui pertimbangan ketahanan rezim, keamanan nasional, dan legitimasi internal. Di balik retorika anti-imperialis yang lantang dan kebijakan luar negeri yang konfrontatif, tersimpan dinamika rumit yang membentuk relasi Korea Utara dengan dunia luar sejak kemerdekaannya hingga hari ini. Setelah kemerdekaannya dari Jepang dan pembentukan negara pada 1948, Korea Utara segera menjalin hubungan dekat dengan blok komunis, terutama Uni Soviet dan Tiongkok. Kedua negara ini tidak hanya mendukung pembentukan rezim Kim Il-sung, tetapi juga memberikan bantuan ekonomi, militer, dan diplomasi yang besar, terutama selama dan setelah Perang Korea. Dukungan dari Moskow dan Beijing memperkuat posisi Korea Utara di awal masa kemerdekaannya. Namun, hubungan tersebut tidak selalu mulus ketika Uni Soviet dan Tiongkok mengalami perpecahan ideologis pada 1960-an. Pyongyang memilih untuk menjaga jarak dari keduanya sambil memperkuat konsep Juche sebagai landasan untuk kebijakan luar negeri yang lebih independen. Kemandirian diplomatik ini membentuk pola khas hubungan internasional Korea Utara, selektif, tertutup, dan seringkali bersifat transaksional. Korea Utara menjalin hubungan erat dengan negara-negara yang dianggap memiliki kesamaan ideologis atau yang dapat mendukung kepentingan strategisnya tanpa menuntut reformasi internal. Selama era Perang Dingin, negara-negara seperti Kuba, Vietnam, Suriah, dan beberapa negara Afrika menjadi sekutu penting. Korea Utara bahkan terlibat dalam pengiriman senjata dan pelatihan militer kepada kelompok-kelompok revolusioner di Afrika dan Timur Tengah sebagai bentuk solidaritas anti-imperialis dan sarana memperoleh devisa. Namun, akhir Perang Dingin menjadikan titik balik yang signifikan. Runtuhnya Uni Soviet dan beralihnya Tiongkok ke ekonomi pasar membuat Korea Utara kehilangan dua mitra utama dalam bentuk yang selama ini dikenalnya. Dukungan ekonomi mengering dan tekanan global terhadap program nuklirnya meningkat. Krisis pangan yang melanda pada 1990-an ditambah isolasi ekonomi mendorong Pyongyang untuk membuka jalur diplomasi baru, bukan dengan semangat keterbukaan, tetapi demi mendapatkan bantuan dan menghindari kehancuran. Dalam konteks modern, kebijakan luar negeri Korea Utara banyak didikte oleh dua isu utama, program senjata nuklir dan upaya mencari legitimasi internasional. Program nuklir menjadi pusat dari diplomasi Korea Utara karena ia berfungsi ganda sebagai alat pertahanan terhadap ancaman eksternal dan sebagai kartu tawar dalam negosiasi internasional. Korea Utara telah berulang kali keluar dan masuk dalam perundingan internasional, termasuk perundingan 6 pihak yang melibatkan Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat. Meskipun sempat menunjukkan sinyal kooperatif, Pyongyang kerap menggunakan strategi brinkmanship, meningkatkan ketegangan melalui uji coba senjata untuk memaksa lawan duduk di meja perundingan dengan syarat yang menguntungkan mereka. Hubungan dengan Amerika Serikat menjadi sorotan dunia, terutama pada era Kim Jong-un. Uji coba rudal balistik antar benua dan nuklir yang agresif pada dekade 2010-an memicu sanksi internasional yang luas, tetapi juga membuka jalan bagi diplomasi tingkat tinggi. Pertemuan antara Kim Jong-un dan Presiden Donald Trump pada 2018 dan 2019 menjadi peristiwa bersejarah. Meski hasilnya minim secara substantif, momen ini menunjukkan bahwa Korea Utara mampu memanfaatkan citra global sebagai ancaman untuk memosisikan dirinya sebagai aktor internasional yang penting. Namun, setelah kegagalan pencapaian kesepakatan konkret dalam pertemuan Hanoi, Korea Utara kembali menutup diri dan melanjutkan pengembangan militernya. Tiongkok tetap menjadi mitra paling penting bagi Korea Utara, meskipun hubungan mereka lebih kompleks daripada sekadar persahabatan ideologis. Tiongkok adalah penyokong ekonomi terbesar Korea Utara, terutama setelah diberlakukannya sanksi internasional. Perdagangan antara keduanya berlangsung secara terbuka dan diam-diam.
termasuk bantuan bahan pangan dan energi. Hubungan dengan Korea Selatan sendiri berada dalam siklus yang fluktuatif, tergantung pada kebijakan pemimpin masing-masing negara. Kadangkala terjadi pendekatan seperti dalam pertemuan antara Korea tahun 2000, 2007, dan 2018. Namun, momen ini jarang menghasilkan kemajuan berkelanjutan. Sentimen nasionalisme, memori perang Korea, serta kehadiran militer Amerika Serikat di selatan menjadi faktor-faktor yang terus memelihara kecurigaan. Korea Utara memandang Korea Selatan sebagai negara boneka Amerika Serikat, sementara Korea Selatan melihat Utara sebagai ancaman konstan yang tak terprediksi. Dalam beberapa tahun terakhir, Korea Utara juga menjalin hubungan dengan negara-negara seperti Iran, Rusia, dan Suriah, terutama dalam isu-isu pertahanan dan teknologi. Dukungan terbuka atau terselubung dari negara-negara ini membantu Pyongyang bertahan dari tekanan internasional. Selain itu, Korea Utara juga aktif melakukan diplomasi di negara-negara Afrika dan Asia Tenggara untuk membangun pengaruh simbolik dan mencari mitra dagang non-tradisional.